Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan membahas habis kupas tuntas untuk mengenai PP ya. Sedikit saya kasih yel-yel untuk kalian, yel-yel PP ya. Mas Bro, cintanya nggak pernah dibagi-bagi. Mas Bro, paling setia. Setianya ke koin PP kawan. Mas Bro paling setia di koin PP, nggak bisa diragukan lagi untuk kalian semua. Tapi kalian tetap teori riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan mendadak atau memble mendadak. Kenapa saya tetap gembar-gemborkan koin PP? Itulah koin yang terbaik. Kenapa sekarang belum naik? Ada perang perkutakan Amerika dengan Iran. Tunggu saja, perang pasti akan selesai. Itu perang itu kalau nggak selesai mau ngapain? Kalau perang nanti juga bonyok semua kedua-duanya, kalau udah habis ya selesai. Yang namanya Ukraina sama beruang merah di Rusia sana ya, si Putin, kenapa kok bisa terjadi perang sampai nggak lama juga selesai, padahal lebih dahsyat perangnya si Putin itu dengan Ukraina itu bukan main-main ya. Backingannya NATO, backingannya si Ukraina dari AS ya, dari semua pokoknya grup-grup barat. Nyatanya apa ya, lawan Putin nggak mampu ya, berhenti juga toh akhirnya toh. Nanti juga ini perang akan berhenti. Yang jelas fundamen mendukung akan terjadi resesi, diam-diam terjadi resesi, maka orang-orang yang punya uang besar, orang-orang yang cerdas akan pada masuk ke aset digital. Dan tentunya saja tidak ada market dari zaman dulu juga yang namanya perang Ukraina, Timur Tengah, itu market jadi jatuh. Sebetulnya perang itu hanya simbol saja. Perang itu nggak punya BTC, nggak punya kripto ya. Perang itu nggak bisa menghancurkan market sebetulnya. Yang menghancurkan market tuh mereka paus-paus yang memang pas turun mau ngambil TP, take profit, itu dia malu. Jadi kalau nggak ada yang dijadikan kambing hitam itu malu ya. Sementara dia ngajak teman-teman untuk masuk kripto ya, institusi masuk seperti BlackRock itu kan ngajak-ngajak institusi, ada macam-macam masuk, sedangkan dianya TP itu kan nggak enak lah. Ini TP alasannya dengan perang itu. Mau bukti kalian? Ya, sering terjadi dengan fundament yang bagus, berita yang bagus, pemangkasan suku bunga, nggak ada perang, perang sudah berhenti, tahu-tahu market longsor. Inilah yang namanya game mereka kendalikan. Makanya dengan perang, di isu perang market turun ini ya, kalau saya ya tetap saya karungin terus si koin PP itu. Saya hajar terus koin PP itu. Nanti pada saatnya dengan undang-undang clarity aset yang sudah disetujui, nanti pasti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa tertulis di situ meme coin yang akan dihantam PP sama si Doge ya. Mas Bro udah aman sekarang kawan, sudah nggak pernah masuk TikTok tuh, dilihat tuh, ini kan yang di atas saya pakai langsung ini ya, pakai laptop langsung. Di sini ada YouTube ya, ada WA, Facebook, CMC ya, kemudian toko kripto, berita kripto, BTC dominan. Jadi saya sudah mundur dari dunia pertiktokan. Saya akan fokus membahas perpepean dan cari uang yang banyak, nanti bisa untuk mencari pasangan hidup habis lebaran. Mudah-mudahan kita bisa kikuk-kikuk ya. Semangat ya. Yang lama tinggalin aja lah ya. Jangan main-main sama orang gemblung. Oke, kita akan langsung melihat daripada pergerakan fear and greed, ketakutan ketamakannya di 15% per 100 dengan altcoin season 33/100. BTC masih di atas 1,1 miliar, naik 2,92% per video ini dibuat ya. 3,40% ada di koin DTV CMC ya. Pokoknya semua lagi turun itu ya, waktunya hantam ya. Kalau di grup Mas Bro pada main koin-koin yang
receh-receh itu untuk scalpingan ya nggak apa-apa, tapi itu untuk scalpingan saja, untuk trade jangka pendek nggak bagus kalau untuk long invest jangka panjang ya, koin-koin yang ece-ece semua dengan market cap kecil yang belum jelas. Kalau saya akan masuk untuk long invest yang pasti akan cuan, tapi dengan kesabaran. Ada Aster, ya, ada PP, PP sekarang market capnya masih di 24 triliun, masih aman, masih besar ya, masih di bawah 50 top CMC rankingnya. Aduh, mohon maaf batuk. Polygon, saya ajar Polygon naik 4% ya, ini yang 16% ICP. Pokoknya yang bagus-bagus ya sering saya sampaikan untuk kalian, koin-koinnya nggak usah yang aneh-aneh ya. Kondisi turun juga karena ada perang, ada macam-macam. Sebetulnya perang itu hanya sebagai kambing hitam saja, tapi mereka memanfaatkan yang sudah ngambil di bawah di ATP, take profit, ya, dan kemudian ada yang memanfaatkan untuk serok di harga murah untuk bull run tahun 2026 dengan undang-undang clarity asset yang di ACC begitu kawan. Ya mungkin itu, dan kita lihat PP ini saya rasa udah 0,05 itu udah harga bottom, jadi semakin ke bawah tuh yang serok tuh di TKO juga makin banyak, sebetulnya makin banyak ya. Pokoknya yang tidak kuat main kripto, jangan main kripto. Main kripto itu harus basicnya kalian harus punya mental baja dan harus ngerti polanya dan kerjaannya. Kegiatan kripto itu harus tahu. Kripto itu kalau naik jutaan persen, tapi kalau turun ya ancur-ancuran. Kita melihat secara histori Doge Shiba turun 90%, tapi ketika naik nanti Doge dan Shiba itu jutaan persen. Ya, jadi selama kita masih megang koin-koin yang di top CMC papan atas dan barangnya nggak busuk, memang lagi terjadi peperangan juga, yang mana turun 90%, nanti suatu pembalikan arah bisa ribuan persen, itu hal yang biasa di dalam kripto dan itu sering terjadi, tidak omong kosong. Makanya yang modal-modal harus uang dingin dan harus kita tenang di sini dalam bermain kripto, tenang. Jangan ketika turun begini kabur, bubar, CL, jual rugi, itulah yang membuat kalian cepat kere. Harusnya di saat turun begini itu berpikiran yang tenang, santai, positif, ambil jurus, tembak koin-koin yang bagus-bagus untuk dijual nanti di harga mahal. Bukan harga turun begini kalian pada pusing ya 7 keliling. Kalau masalah pusing 7 keliling ya sama, saya juga lagi pusing 7 keliling karena portonya menurun semua. Tapi kan saya yakin barang nggak busuk, suatu saat waktunya pump juga pump kan. Dan yang ikut saat dari tahun 2023 itu kan yang sekarang di holding adalah cuan-cuannya saja. Makanya kan seperti itu ya. Kalau yang ingin scalpingan, saya dibantu Mas Miko dari Jogja, itu scalpingan koin-koin meme yang untuk sesaat-sesaat. Makanya di grup nanti banyak yang mau scalping, di situ bisa ya. Dari kemarin tuh di grup bahas scalpingan, plat ya, pada cuan katanya 30%. Ya itulah kalau di luar ya. Tapi untuk trade itu koin-koin yang hanya koin sesaat ya, bukan untuk long invest, bahaya. Kalau long invest ya koin-koinnya saya tunjukkan tadi yang papan atas ya. Dominasi BTC juga ini sudah ada di 58 itu sebetulnya udah pattern-pattern, walaupun ini naik nggak seberapa dari dulu, juga paling 59, nggak sampai 60, nanti turun lagi. Kalau melihat pattern-patternnya memang sudah pattern harus jatuh. Patternnya itu udah pattern harus jatuh, nggak kemana-mana lagi, tinggal kita sabar saja. Pattern itu udah pattern jungking ke bawah, tinggal kapan kejadian saja ya. Kita harus yang penting sabar. Pattern udah ke bawah, nggak ada lagi ya. Ini kalau kita lihat BTC-nya ya, ini dominasi Bitcoin akan segera menembus garis leher pola hand and shoulder yang berpotensi membawanya ke angka 50% dalam beberapa bulan mendatang. Wow, mantap, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan seperti ini nih, kita harapkan seperti ini. Mudah-mudahan ini kok lama banget sih, lemot ya. Oke, mungkin itu aja yang saya bahas di siang hari ini ya. Kalian juga tentunya banyak yang molor ya, yang puasa, menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya supaya puasa berkualitas ya, dan nanti bisa terlahir fitri kembali tanpa dosa dan tanpa noda ya. Oke, di dominasi BTC akan segera menembus garis leher pola hand and shoulder
yang berpotensi membawanya ke angka 50% dalam beberapa bulan. Wah, kalau perkiraan saya sih nanti April ini pam-pamnya ya, mungkin April. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah belum subscribe, untuk subscribe gratis ini yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P P P P P P Maknyos.